Romal jamarota nil wadi baita yaminihi maqam alladhi unzilat suratul roja. Panjang? Iya, sampai san dulu. Judul baru ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, pasal. Wal Baqaratu, dan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, jami'uha, seluruhnya, bukan hanya sebagian, seluruhnya atau keseluruhannya, madaniyatun, termasuk madaniyah, bukan makkiyah. Terus inilah pentingnya kita belajar ulumul Quran. Jadi surat atau ayat Al-Quran secara ulumul Quran dilihat waktu turun, dilihat zaman, waktu. Kalau turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, disebutnya Makkiyah. Kalau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka disebut Madaniyah. Jadi yang paling rojih pendapat yang mengatakan bahwa Makkiyah Madaniyah itu dilihat waktu, bukan dilihat tempat. Makkiyah diturunkan di Mekah, Madaniyah diturunkan di Madinah, itu keliru. Walaupun keliru, sampai saat ini masih banyak yang menerangkan begitu, baik lisan maupun buku. Nanti yang turun di Arafah namanya apa? Jantan se'er. Turun di Hunain, Hunainia. Makanya yang paling roji adalah dilihat waktu, bukan tempat, waktu. Sebelum hijrah Makkiyah, setelah hijrah Madaniyah. Surat Al-Baqarah keseluruhannya Madaniyah, turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Bila khilafin, tanpa khilafiyah, tidak ada perbedaan pendapat. Al-Baqarah seluruhnya Madaniyah, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kalau perhitungan kita, bukan perhitungan kita sebetulnya, jumlah ayatnya 286, tapi nanti ada penghitungan yang beda. Walaupun dua-duanya bukan hasil perhitungan kita. 286 menghitung sendiri bukan? Bukan. Saura anu nganomeran ayat 286. Wahia, dan surat tersebut min awaili, di antara yang
awal. Yang pertama, ma nazala biha, yang turun Madaniyah. Surat Madaniyah yang awal-awal turun diantaranya Al-Baqarah. Awail, lawan dari awakhir. Lakin tetapi, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, pihak padanya, yaitu ayat 281. Kalau tidak salah ini berkaitan dengan ayat riba. Ya. Dari sananya apa bunyi? Ada yang hafal? Berkaitan dengan ayat riba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu, dan takutilah olehmu, yauman, hari. Takutilah olehmu hari. Turja'una, yang kamu akan dikembalikan fihi, pada hari tersebut, ilallahi, kepada Allah. Bukan harinya sebetulnya yang harus ditakuti. Apanya? Hari? Apa yang menakutkan dari hari? Kejadiannya. Celaka di hari itu, rugi di hari itu. Hari di mana kamu dikembalikan kepada Allah. Banyak yang mengklaim ayat ini ayat terakhir turun. Sebab setelah turun ayat ini dengan wafat Rasul tidak begitu lama. Yuqalu, dikatakan annaha, bahwa ayat tersebut akhiru ma nazala minal Qur'ani, yang paling akhir turun dari Al-Qur'an. Paling akhir. Kalau paling awal apa? Iqra, paling awal. Ada yang mengklaim ini ayat akhir turun. Di buku-buku Ulumul Quran diterangkan demikian. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan, antakuna, keadaan ayat tersebut, minha, min awahir, termasuk yang akhir-akhir turun. Wa kadzalika, dan demikian juga ayatur riba, ayat-ayat tentang riba. Min, termasuk awakhiri ma najala, yang akhir-akhir turun. Ada yang akhir turun muqayyad, akhir turun tentang ini, ayat ini. Ayat yang akhir turun tentang masalah ini, ayat ini. Ada yang mutlak, terakhir secara keseluruhan. Wa kana Khalid bin Ma'dan, dan keadaan Khalid bin Ma'dan, yusammil Baqarata, memberi nama Al-Baqarah ini, Pustotol Qur'ani, Pustot Al-Quran. Sudah dibahas ya, Pustot artinya? Pasti lupa. Pustot tenan. Ada yang mengatakan pustot itu perhiasan Al-Quran. Pustot Al-Quran. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, wahia, surat Al-Baqarah ini, mustamilatun, berisi, ala alfi khobarin, 1000 berita.
wa alfi amrin, dan 1000 perintah, wa alfi nahyin, ditambah 1000 larangan. Ada berita, ada perintah, ada larangan, masing-masing berjumlah 1000 katanya. Mungkin 1000 di sini mubalaghah, saking banyaknya. Kalau ada waktu hitung nanti sendiri. Apakah betul beritanya berjumlah 1000? Perintahnya 1000, larangannya 1000. Kan hafal surat Al-Baqarah ya? Berapa juz surat Al-Baqarah? Berapa juz? 1 surat? 2, 3? 2? Hanya 2. Hanya. Tilkar Rusul juz berapa? 3. Juz 2 menon? Sayaqulu. Oh iya, Sayaqulu subha. Juz pertama apa? Bismillah, Fatihah. Bismillah, Sayaqulu, Tilkar Rusul. Berarti akan tahu mana yang berita, mana yang perintah, mana yang larangan, dipilah-pilah. Lalu hitung jumlahnya ada berapa. Di sini disebutkan 1000 berita, 1000 perintah, 1000 larangan. Biasanya istilah 1000 itu hanya untuk mengungkapkan saking banyak bakatku seueur. Masjid 1000 pemuda. Ada ya? Di mana itu teh? Betul pemudanya ada 1000 orang? Di Etang ngomong. Kecuali Ramadan hari pertama. 1000. Kalau sholat subuh, muanya 1000. 100, 1000, kadang-kadang hanya ungkapan saking banyaknya. Abu Jur'ah berkata kepada Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Abu yahfazu alfa alfi hadis. Ayahmu hafal 1.000.000 hadis. 1.000.000. Saking banyak 1.000.000 hadis hafal. Kalau kita satu saja, kan hadis itu lengkap sanad dan matanya. Hadis. Kalau hanya an Abi Hurairah itu mu'alaq, hadis mu'alaq tanpa sanad. Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis. Waqala, dan berkata al-aduna, orang yang menghitung. Ada ya'udu, menghitung. Nu ngararetang sasauran. Ayatuha, jumlah ayatnya mi'atani 200, wa ditambah sama nuna wasab'u ayatin 87 ayat. 287 kata yang menghitung. Menurut kita yang tidak menghitung berapa? 280. Nah, sahur saha. Tanya sahur kurang oge sahurna. Kata yang menghitung gitu, coba hitung nanti. Tos eta 280. Kenapa beda ya? Satu ayat berarti selisih. 287. Ada yang kita ketahui sebelumnya 286. Di sini disebutkan kata yang menghitung. Wa kalimatuha, dan jumlah kalimat di dalamnya. Kalau tadi ayat, ini kalimat. Sittatu alafi kalimatin, 6.000 kalimat. Wa mi'atun ditambah 100. 6.000 tambah 100. Wa ditambah ihda wa ishruna kalimatan,
kalimat. 6.121 kalimat. Kata yang menghitung. Jangankan kalimat, kita ayat saja belum pernah menghitung. Sahur batu menjadi mukholin abadi. Jumlah kalimatnya 6.121. Wa hurufuha, dan jumlah hurufnya khamsatun wa ishruna alpan, 25.000. Wa ditambah khamsu mi'ati harfin, 500 huruf. 25.500 jumlah hurufnya. Apalagi menghitung huruf. Ayat wae tekan tas. Kayak batur we. Kita kadang-kadang ingin enaknya saja. Ingin enaknya doang. Ripuh nama bagian batur. Pukul berapa duhur hari ini? Menghitung dulu tidak kita? Ningal amanah, hawas. Mirah ongko, 20.000 teh, pusaraya. Coba ahli hisab untuk menentukan duhur, hitung dulu. Menghitung perlu kalkulatornya meser, awis, dan lain-lain. Banyak hal yang kita tinggal enaknya. Ripuh nama bagian nusanis, bagi-bagi tugas. Ripuh-ripuh, menikmati. Ini diantaranya yang menghitung ayat katanya 287, yang menghitung kalimatnya 6.121. Jumlah hurufnya 25.500. Apakah betul itu? Laras teh sakitu. Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Selesai sudah. Allahu a'lam. Harus dikarantina kayaknya. Yang diberi tugas menghitung ayat, kalimat sampai jangan diganggu dengan kegiatan lain. Konsumsi siapkan. Asbab. Mungkin kalau yang menghitungnya hari ini bisa jadi berbeda. Qala Ibnu Jurayjin, berkata Ibnu Jurayj, an Ata'in dari Ata', an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas, unjila diturunkan bil Madinati, baknya dorfiyah, huruf ba, huruf jar ba, itu artinya banyak, ada 12 kalau tidak salah. Salah satunya dorfiyah, sama dengan fi, bi tapi maknanya fi. Walaqad nasarakumullah bi badrin, di Badar. Diturunkan di Madinah suratul Baqarati, surat Al-Baqarah. Ada riwayat mengatakan, katanya dari Ibnu Abbas, surat Al-Baqarah diturunkannya di Madinah. Bukan hanya Madaniyah dalam arti waktu, tapi juga Madinah. Tempat pun memang di Madinah diturunkan. Kalau Iqra di mana? Di Gua Hiro. Di mana Gua Hiro teh? Masuk Mekah kali biasanya. Mekah. Tapi karena mobil di Mekah. Gua Hiro. Sekarang di bawahnya ada museum miniatur. Bilih alim naik kaluhur di handap ya. Miniatur Gua Hiro.
baru dibangun. Waktu kita ke sana baru belum selesai, masih rangkai, dibuat persis seperti di atas. Wa qalahu khosifun, khosif Husayb. Kalau rawi Husayb musawwar, tapi khosif juga ada. Dan berkata Husayb an Mujahidin, dari Mujahid, an Abdullah bin Zubairi, dari Abdullah bin Az-Zubair. Qala, ia berkata, najalat, turun, bil Madinati, di kota Madinah, suratul Baqarati, surat Al-Baqarah, menguatkan apa yang bersumber dari Ibnu Abbas di atas. Bukan hanya satu sumber yang menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah turun di kota Madinah. Wa qala al-Waqidi, dan berkata Al-Waqidi, haddatsani, telah menceritakan kepadaku, Ad-Dhahhak ibnu Utsman, Ad-Dhahhak bin Utsman, an Abi Zinadi, dari Abu Zinad, an Kharijah bin Zaid bin Sabitin, dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, an abihi, dari ayahnya Zaid bin Sabit. Qala, ia berkata, nazalatil Baqaratu, turun surat Al-Baqarah, bil Madinati, di Madinah. Sudah 3 sumber ditulis dalam tafsir Ibnu Katsir ini, menyampaikan sama, Al-Baqarah turun di kota Madinah. Penting informasi ini. Situasi, kondisi, sudah kondisi Madinah. Situasi Madinah, bukan kondisi Mekah atau tempat lain. Nanti membantu kita dalam istinbat, dalam memahami maksud ayat. Oh, di Madinah lungsurna teh. Maka istinbat pun akan ta'aluk, berkaitan dengan situasi kondisi kota tersebut. Apakah hanya 3 sumber yang menyebutkan Al-Baqarah ini turun di kota Madinah? Tidak, kata Ibnu Katsir. Wahakada, dan demikian juga. Qala, mengatakan ghairu wahidin, bukan hanya 1 orang. Sanis mung nyalira, berarti banyak. Minal a'immati wal ulama'i, di antara para imam dan para ulama, wal mufassirina, dan ulama tafsir, bahwa surat Al-Baqarah ini memang diturunkan di kota Madinah. Wala hilafa, dan tidak ada hilafiyah fihi, tentang hal ini. Tidak ada pendapat yang berbeda tentang tempat turunnya surat Al-Baqarah, yaitu di kota Madinah. Wa qala Ibnu Mardawayh, dan berkata Ibnu Mardawayh. Para pentahqiq tafsir Ibnu Katsir pun rata-rata tidak menemukan marji asli riwayat Ibnu Mardawayh ini. Mereka hanya mentahqiq kitab lain, marji lain. Apalagi kita. Dan berkata Ibnu Mardawayh, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ma'marin, Muhammad bin Ma'mar. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ali ibn al-Walidi al-Farisi,
Al-Hasan bin Ali bin Al-Walid Al-Farisi. Haddatsana telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Hishamin. Khalaf bin Hisham. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Di sini ditulisnya Ubais bin Maimunin. Ubais bin Maimun. Tapi penjelasan di bawah nanti Isa bin Maimun. Ada yang Isa? Ada. Di sini Ubais nomor 4. Nah, ini ada. Di riwayat lain memang Isa katanya, bukan Ubais. Ini Isa. Nomor 4. Ini nomor 4. Di sini ada keterangan Isa tahrif. Wahwa tahrifun katanya, ini tahrif. Tapi nanti Ibnu Katsir menjelaskannya memang Isa. Tahrif itu apa? Muharraf. Secara umum mushaf. Tapi Ibnu Hajar membedakan ada mushaf, ada muharraf. Salah kalimat, bisa salah titik, salah sakal, salah huruf. Ubais bin Maimun. Ada yang meriwayatkan Isa bin Maimun. An Musa bin Anas bin Malikin, dari Musa bin Anas bin Malik. Salah seorang putra Anas bin Malik. Ada yang bernama Musa. An abihi, dari ayahnya, dari Anas maksudnya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan surat al-Baqarah, surat al-Baqarah. Jangan menyebut surat ini dengan kata itu, dengan lafaz itu. Surat al-Baqarah, jangan menyebut demikian. Wala surat Ali Imran, dan jangan menyebut surat Ali Imran, jangan. Wala, dan tidak boleh mengatakan suratan Nisa'i, surat An-Nisa. Wa qada, dan demikian juga Al-Qur'anu kulluhu, Al-Qur'an seluruhnya. Jangan menyebut seperti itu. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Walakin, tetapi, kulu, katakan oleh kalian, as-surat allati yudkaru fihal baqaratu, surat yang disebut padanya Al-Baqarah. Wallati yudkaru fiha Alu Imran, surat yang disebutkan padanya Alu Imran. Waqada, dan demikian Al-Qur'anu kulluhu, Quran seluruhnya. Berarti surat Al-Ikhlas pun surat yang disebut padanya Ikhlas, tidak disebut Ikhlas. Kalau Al-Baqarah memang disebut sapi betina. Kalau Imran disebut keluarga Imran. Surat Al-Ikhlas disebut Ikhlas, tidak? Tidak. Hada hadisun goribun, hadis ini gorib, kata Imam Ibnu Katsir. La yasihu raf'uhu, tidak sah marfunya. Bahwa ini sabda Nabi sampai kepada Nabi, tidak sah. Tidak sahih kalau ini marfu. Wa Isa bin Maimunin, Isa bin Maimun, Ibnu Katsir menerangkannya Isa, bukan Ubais. Isa bin Maimun yang menerima dari Musa bin Anas bin Malik, gurunya Khalaf bin Hisham. Wa Isa bin Maimunin hada, dan Isa bin Maimun ini, huwa adalah Abu Salamah al-Khawas, Abu Salamah al-Khawas. Sanis kerudung khawas teh.
jadi kerudung. Abu Salamah Al-Khawas, wahwa dan rawi tersebut dhaifur riwayati, dhaif riwayatnya, dhaif riwayatnya, la yuhtajju, tidak dapat dijadikan hujah bihi dengannya. Jadi hadis barusan dhaif yang melarang menyebut surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya dhaif karena Isa bin Maimun. Selain ini dhaif, waqad sabata, dan sungguh telah subut, telah sahih, telah kuat bis sahihaini, pada dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, annahu, bahwa beliau romal jamrota, melontar jamroh, min batnil wadi, dari tengah lembah, di tempat jamarot. Faja'alal baita, lalu beliau menjadikan Baitullah an yasarihi, sebelah kiri, wa mina, dan mina an yaminihi, sebelah kanan. Ketika melempar atau melontar jamarot, Baitullah diposisikan sebelah kiri, paling dia mina sebelah kanan. Di sanalah tempat kita melontar jamarot. Summa qala, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, hada, ini maqamu, tempat melempar jamarotnya, alladzi unjilat alaihi, orang yang diturunkan kepadanya suratul Baqarati, surat Al-Baqarah. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Surat Al-Baqarah. Dilarang tidak menyebut surat Al-Baqarah? Seandainya dilarang, Ibnu Mas'ud tidak akan menyebut demikian. Buktinya Ibnu Mas'ud menyebut surat Al-Baqarah. Di dia tempat maledog jamarohna nu dilungsurkan surat Al-Baqarah ka anjeunna. Maksudnya Rasulullah. Bertentangan dengan hadis sahih ini. Ternyata sebelum bertentangan hadisnya dhaif. Setelah bertentangan bagaimana? Apalagi ditakdirkan sahih, tetap tidak akan sesahih riwayat Bukhari Muslim ini. Akhraja, dua orang, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Waqiat ngelawan Bukhari sareng Muslim. Walaupun sahih, ternyata ya dhaif, ya bertentangan. Terma dhaif bertentangan ongkoh. Nah, di sini ada keterangan tentang rawi Isa bin Maimun Al-Khawas. Isa bin Maimun Abu Maslamah Al-Khawas. Pertama dari kitab Mijanul Iktidal, karya Ad-Dahabi. Beliau meriwayatkan dari As-Sudi dan yang lain Al-Ajaibah, hadis-hadis yang aneh-aneh. Hadis-hadis yang diriwayatkan ku anjeun nanti Imam As-Sudi ararani, araraheng. Ajaib, ajaib sudah jadi bahasa kita. Rawa anhu, meriwayatkan dari rawi tersebut Ahmad bin Sal Al-Waraq. La yajuzul ihtijaju bihi, dan paroda, tidak boleh dijadikan hujah dengan rawi ini bila infirad, bila menyendiri. Demikian komentar Ibnu Hibban. Di kitab Lisanul Mizan ada tambahan dari Ibnu Hajar. Tambahannya mana? Nah ini, kata Ibnu Hibban dalam As-Siqat, Isa wahin. Kata Ad-Daulabi matrukul hadis. Kata Al-Ijli dhaiful hadis laisa bisiqah.
Kata As-Saji munkarul hadis. Kata Ibnu Jarud laisa bisyai'in. Di kitab Ad-Du'afa wal Matrukin karya Ibnu Jauzi, Isa bin Maimun ini kata Yahya laisa hadisuhu bisyai'in. Kata Al-Bukhari munkarul hadis. Kata Amr bin Ali An-Nasai dan Al-Ajri matrukul hadis. Kata Ad-Daraqutni dhaif. Kata Ibnu Hibban yarwil ajaiba, suka meriwayatkan hadis-hadis yang aneh-aneh. Lalu di kitab Misbahul Arib ini menukil dari Lisanul Mizan matruk. Kata Ad-Daulabi, kata As-Saji munkarul hadis. Ibnu Hibban memandangnya wahin. Dalam kitab Ad-Du'afa Shogir Imam Al-Bukhari dengan ringkas mengatakan munkarul hadis, tapi versi Imam Bukhari dhaifnya fatal kalau munkarul hadis versi Imam Bukhari. Dalam kitab Du'afa wa Matrukin An-Nasai matrukul hadis, jadi dhaifnya berat. Dalam kitab Al-Majruhin Ibnu Hibban yarwi anis sudi wa ghairi al-ajaiba, ini maroji yang tadi. Sumber asli bahwa rawi ini suka meriwayatkan yang ajaib-ajaib dari kitab Al-Majruhin. La yajuzul ihtijaju bihi dan paroda, termasuk hadis ini. Dhaif, selain dhaif bertentangan dengan Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud menyebut surat Al-Baqarah. Boleh menyebut surat Al-Baqarah. Lanjutkan. Tekenging liren menyebut surat Al-Baqarah. Dan dhaif saja biti dhaif teh bertentangan dengan yang sahih level tertinggi bahkan Bukhari dan Muslim. Hadis sahihnya kan nomor 1, nomor wahid. Sampai sana dulu. Bertujuh. Yeah.